Assalamualaikum. Kita dari Filmi and Foodie. Anjay. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Boleh. Nama gue Adi. Gua Faiz. Sama ada ini cuy, kameramen. Ini kameramen kita namanya Lutfi. Nah, kita di sini mau bahas apa sih? Ya, sederhananya kita mau nge-review film tapi ala-ala gitu lah. Oh. Bukan yang serius. Bukan serius ya. Tapi ya yang subjektif aja lah menurut kita gimana gitu. Jadi kita santai ya. Santai aja. Walaupun kita nggak terlalu paham tentang aspek-aspek Iya. film itu, tapi Iya. kita belajar lah. Yoi. Oke? Nah, di film pertama yang bakal kita review ini sebenarnya film udah jadul ya. Tahun 2003. Judulnya Memories of Murder. Bacanya apa sih? Murder apa Murder? Memories of Murder. Murder ya. Singkat cerita ini film dari negeri gingseng ya. Dari Korea. Ya yang sekarang lagi ngetren banget lah, banyak series. Tapi ini film jadul tahun 2003. Sebenarnya ini based on true story dari kejadian di kota desa atau kota ya, Hwaseo. Kejadian apa tuh? Jadi dulu ada selama tahun 86 sampai tahun 91 tuh ada pembunuhan gitu, pembunuhan berantai, serial killer. Oh. Dan itu korbannya yang meninggal wanita semua. Ya range usianya agak unik sih, dari umur 8 tahun sampai nenek-nenek. Berarti emang orang aneh sih tuh, maksudnya yang lakukan pembunuhan itu orang aneh. Dan menarik ya, dia itu nggak pernah dipenjara karena kasus itu. Oh. Jadi dia dipenjara karena kasus lain gitu. Dan di kisah nyatanya, yang dipenjara itu kayak salah tangkap gitu. Saat apa? Iya, jadi ada orang yang dikira pembunuhnya terus dipenjara 20 tahun, ternyata bukan dia. 20 tahun tuh. 20 tahun di penjara cuy. Waktu lu terbuang 20 tahun. Iya. Astaga. Nah, ini tuh kayak nyeritain kejadian waktu dia ngebunuhnya itu sih, tahun 86 sampai tahun 91 itu. Nah, film ini sendiri tuh dibilang legend cuy, karena kayak apa ya? Kayak film-film cult gitu sih, yang banyak orang sebenarnya mungkin nggak tahu ya, cuman sebenarnya film ini tuh kayak banyak difavoritin sama orang-orang pecinta film lah katanya gitu. Oh, gitu. Katanya film ini kayak blueprintnya film-film Korea yang sekarang gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak cerita-ceritanya itu kayak banyak film yang ngikutin flow-nya film itu. Jadi bisa disebut pioner lah. Ya mungkin bisa disebut gitu Mungkin ya. ya. Cuman karena kan kita kan nggak tahu banyak kan tentang film Korea. Cuman Iya. ya menurut kita ini cukup bisa dibilang pioneer lah. Kayak apa sih istilahnya? Pioneer tuh bahasa Indonesia apa sih? Kayak pelopor awalnya gitu. Ada ribet banget dah. Nah, film ini singkat cerita pernah kayak menang beberapa awards sih. Contohnya Korean Film Awards, Blue Dragon Film Awards, sama Tokyo International Film Festival. Yaitu penghargaan yang lumayan bergengsi lah untuk film-film di Asia. Oh, ini film ini ya? Bong Joon-ho. Ya, filmnya Bong Joon-ho kalau lo tahu. Nah, Gue tuh tahu Bong Joon-ho tuh baru dari ini aja kemarin film Parasite. film Parasite. Yang Oh, dia iya. langsung satu. Itu salah satu karakter utamanya dia sih. Kayak lu bilang tadi kan ada bapak-bapak Parasite kan. Nah, itu namanya tuh Song Kang-ho, bapak-bapak Parasite itu. Dia di sini jadi pemeran utamanya. Dia di sini jadi detektif lah. Jadi detektif yang agak asal-asalan gitu. Salah. Asal-asalan kayak ya cara yang dia lakuin tuh masih menurut gua salah sih, kayak dia masih suka bikin bukti palsu gitu-gitu kan. Tapi dia di sini jadi karakter utamanya. Dia namanya sebagai Detektif Park. Si Song Kang-ho ini. Terus ada juga karakternya Kim Sang-kyung. Dia di sini jadi detektif Seo, detektif Seo namanya. Nah, dia tuh di sini karakternya sebagai detektif yang pinter lah gitu, yang kayak lawannya dari bukan lawannya sih, kayak kan si detektif Park yang Song Kang-ho tadi kan buruk gitu kan. Nah, dia yang baiknya versi detektif yang baik gitu. Benar. Nah, terus ada si Kim Roe-ha. Dia ini jadi detektif Cho Yong-ko. Aduh, namanya ribet banget orang Korea sih. Mending kita pakai sebutan aja. Ya, mungkin si Kim Roe-ha ini dia jadi detektif yang mirip sebenarnya mirip karakternya sama Song Kang-ho. Dia agak asal-asalan. Cuma di sini dia punya ciri khas. Dia ini di sini kita sebutnya detektif Flying Kick. Flying Kick. Kenapa kita sebut itu? Lalu nontonnya filmnya gitu kan. Pasti langsung ngerti deh kenapa kita nyebut itu. Terus fakta menarik ya, si Song Kang-ho ini sering banget nih di Korea main film. Yang namanya juga artis lah ya. Nah, beberapa film yang pernah dia mainin gitu, yang pernah dia jadi pemeran utama, bukan pemeran utama sih, yang dia pernah mainin itu Taxi Driver, Drug King,
attorney, host sama Snowpiercer. Nah beberapa filmnya Bong Joon-ho kan, dia tuh Iya. kayak aktor favoritnya Bong Joon-ho kali ya, kayak diajak-ajak mulu gitu. Oh, kayak itu ya, kayak si Christopher Nolan kan ada beberapa aktor Kayak yang sama tuh. Christian Bale pernah beberapa film Iya. dia, Michael Caine gitu. Iya, Nah, itu. benar. Jadi kayak diajak mulu gitu. Iya. Kayak misalkan si Bong Joon-ho mau bikin film, dia mau WA dulu si siapa namanya? Song Kang-ho. Cuy, lu mau main film gua nggak? Boleh. Nah diajak gitu. Kayak mereka kayak sahabat kecil mungkin ya. mungkin. Jadi enak. Sekomplek kali gua juga nggak tahu. Nah, lanjut dah. Oh iya, ini ada case berikutnya yaitu namanya Park No-sik. Sorry kalau nyebutnya agak salah ya. Tapi dia tuh berperannya di sini jadi bocah yang memiliki keterbelakangan mental ceritanya. Nah, dia itu walaupun sifatnya begitu, tapi menurut gue dia mempunyai peran yang lumayan ini nih. Lumayan vital ya Iya. di sini ya. Oh iya. Dia karena salah satu kunci dari ceritanya tuh ada di dia. Cuman ntar ada yang terjadi pokoknya deh. Iya. Nonton. Ya. Intinya dia itu sebenarnya agak kurang normal gitu ya. Secara kejiwaan agak kurang normal gitu ya. Perannya begitu. Perannya begitu. Iya. Aslinya emang enggak. Aslinya mah enggak, cuma acting. Terus selanjutnya itu ada Park Hae-il, sorry. Pak Hae-il apa Pak Hae-il? Nggak tahu gue juga. Park Hae-il nih. Kayak Pak namanya. Hae-il ya. Nah, ini dia berperan sebagai salah satu suspek Iya. dari kasus tersangka dari kasus pembunuhan ini. Cuma dia baru sekedar tersangka aja. Iya, betul. Nah, kita nyebutnya biar gampang nih kan, kalau nama ribet ya. Si Park Hae-il ini kita bilang aja si tangan alus. Tangan Nanti alus. lu ngerti kenapa Iya. dibilang si tangan alus. Nonton. Nah, sekarang kita masuk ke summary. Anjir, summary itu ngebahas plot lah. Plot itu apa? Ya flow film itu gimana lah gitu. Ya, oke. Bahasa Indonesia itu apa ya? Flow lah, udah itu bahasa Inggris juga, ya udah nggak apa-apa. Nah, ceritanya tuh dimulai, sebenarnya uniknya cerita ini tuh dimulai bukan sebagai film crime. Maksudnya awalnya tuh kayak agak komedi gitu. Jadi kan awalnya kan emang ditemuin seorang korban wanita kan, wanita yang ditemuin di bawah comberan dengan kondisi yang mengenaskan gitu kan. Iya, Kayak dia diikat terus ya pokoknya mengenaskan lah, ada beberapa tanda luka atau apa gimana gitu Iya. kan. Tapi kayak awalnya tuh dibuat dengan agak jenaka gitu, kayak yang lu inget gak sih yang dia menuju TKP terus diliatin bocah. Oh iya. Bocahnya ngikutin dia, Bocahnya ya kan? ngikutin Bocahnya dia. ngeliatin anjir. Itu unsur komedinya itu sih Iya. ada. Terus dia juga si detektif Parknya itu si Song Kang-ho itu kan kayak mau ngasih duit ke bocahnya kan. Set taunya ngasih jempol kejepit. Bangke tuh anjir. Jempol korban ya. Bangke banget emang tuh. Nah, intinya ditemuin kan. Nah, awalnya waktu ditemuin itu langsung agak kaget tuh kan, langsung polisi pada gerak cepet tuh kan. Ceritanya kan. Kayak nyari beberapa suspek, terus ditempel-tempel kan tuh foto-foto beberapa calon tersangka itu kan. Nah, terus dari beberapa calon tersangka itu bukan ditemuin, ada si Wang Ho yang tadi agak idiot itu, Iya. yang agak-agak idiot itu. Nah, terus si detektif Park ini bersamaan dengan detektif Flying Kick tadi tuh, detektif apa sih namanya tadi gue lupa, Detektif Cho. ya. Iya. Dia mulai investigasi kan. Iya. Dia investigasi ke beberapa orang gitu kan, kayak sebelum ke Wang Ho tuh ke beberapa orang, dan investigasinya tuh agak cepat gitu, agak aneh, bukan Iya. cepat, agak aneh gitu, kayak muka lu kayaknya meyakinkan nih jadi pembunuh gitu-gitu. Iya, Muka lu nggak ada perempuan yang suka nih, bikin lu kesel kan gitu-gitu, pokoknya intimidasi, kocak sih tapi. Cuma dari intuisi doang ya. Intuisi. Nggak ada Nah, faktanya. terus si detektif Park ini dia punya sebutan gitu dari teman-temannya dan dari dirinya sendiri, kalau dia itu sebenarnya si mata apa nih? Mata elang ya? Katalang. Buat mata elang atau apa gitu, dia bisa ngelihat kalau dia tuh pembunuhnya apa bukan gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu bullshit sih. Sebenarnya mah bullshit. Sebenarnya nggak ada itu. Nah, terus akhirnya ke Kwang Ho kan. Nah, pas ke Kwang Ho ini mulai tuh kelihatan busuknya si detektif Park sama detektif Flying Kick ini. Pertama dia nanya, tiba-tiba tendensius, dia ngarahin nih, lu kan pembunuhnya, lu kan, gitu kan. Karena kan, sorry nih, lu kan jelek, lu gak ada cewek yang mau sama lu kan. Parah sih. Terus lu ngelihat dia pasti kesel kan, terus lu pengen begituin dia kan, kayak akhirnya dipanas-panasin, tapi si Kwang Ho ini masih nggak jawab. Baru cara berikutnya, pakai cara kasar, agak disiksa gitu si Kwang Ho-nya, dipukul lah, ditendang ya sama si detektif Flying Kick. Nah, lu tonton dah tuh kenapa dinamain Flying Kick gitu kan. Tapi si Kwang Ho kan juga awalnya dia disuspek karena
Di TKP tuh ada jejak kaki dari sepatu Iya. yang polanya itu mirip sepatu dia. Mirip sih. Iya. Tapi waktu awal-awal ketemu itu kan kelindes traktor cuy sepatunya. Oh iya sih. Iya kan? Jadi bisa jadi udah berubah ya. Udah berubah. Jadi itu berubah. TKP Iya. udah tercemar. Iya udah tercemar sebenarnya. Karena ya itu juga nggambarin betapa buruknya kondisi itu sih. Belum ada polis line, belum ada yang ngebatasin orang buat datang ke TKP. Jadi TKP-nya hancur gitu. Jadi masih serba terbatas banget ya. Betul. Intinya gitu sih, kayak ya masih zaman itu masih protokolnya masih agak jelek lah gitu. Kurang. Tapi gue nggak tahu itu emang kayak gitu beneran apa enggak ya. Maksudnya kan kita kan cuma lihat dari film doang kan. Filmnya, iya. Nah terus ada suatu momen di mana si Kwang Ho itu dibawa ke kebun sama, ya kan. Sebelum itu ada detektif baru datang kan dari kota kan. Iya. Si namanya detektif siapa deh? Tadi? Detektif Seo. Oh, detektif Seo. Nah, dia tuh berperan sebagai detektif yang pinter gitu kan. Yang intelligent gitu. Yang mirip Stephen Chow. Yang mukanya agak mirip Stephen Chow. Dan waktu pertama kali ketemu detektif Park juga dia dikira mencurigakan sebagai pembunuh kan, karena dia kayak ngedeketin cewek-cewek gitu kan. Kan dia karena mau nanya alamat kan. Iya, padahal mau nanya alamat, ditendang sama detektif Park sampai bibirnya jeding. Emang detektif dulu pokoknya suka nendang-nendang kan gimana ya? Nggak tahu, gue juga kayak. Nah, intinya singkat cerita, dia masuk ke tim itulah. Jadi timnya bertiga tuh. Si detektif Flying Kick, detektif Park, sama detektif Seo ini kan. Iya. Yang mirip Stephen Chow ini. Ya udah, mereka mulai kerja bertiga. Nah, awalnya tuh masih investigasi Kwang Ho tuh, iya kan? Iya. Tapi yang kocaknya sih di awal tuh si detektif Park ini udah palsuin bukti tuh. Dia ngambil sepatunya Kwang Ho, dijepretin ke tanah tuh, ditunjukin ke tanah buat sebagai bukti kuat kalau itu tuh Kwang Ho. Terus dia nanya ke Kwang Ho, ini sepatu lu kan gitu. Terus si Kwang Ho-nya iya aja lagi, emang ya Kwang Ho-nya kan juga emang agak ini Emang lah. sepatunya dia kan. Tapi ternyata Kwang Ho ini punya sesuatu yang cukup menjadi apa ya namanya ya, kayak menjadi menerangkan sesuatu gitu, kayak wah pencerahan banget nih. Jadi waktu dibawa ke hutan, somehow si Kwang Ho ini bisa cerita cukup detail. Waktu si korban pertamanya itu gimana sih disiksanya ya. Proses pembunuhannya. Proses pembunuhannya kayak pertama dia waktu ditangkap, terus diikat, terus kan ada motifnya tuh, diikat pakai pakaian dalamnya kan, Iya. terus disumpalin pakai Iya. pakaian dalamnya juga kan. Nah, dia bisa cerita. Dari situ point of view-nya adalah si Kwang Ho ini tahu sesuatu kan. Tapi belum tentu dia ngelakuin. Tentu. Nah, ada fakta lagi kalau di mayatnya itu diikat pakai suatu simpul yang berat. Maksudnya simpul yang ribet gitu Yang kan. rumit. Yang Iya. rumit. Dan kuat ya. Betul. Nah, terus bersamaan dengan itu ternyata ada korban lagi kan. Korban yang ada bekas jejak sepatu itu korban kedua kan. Bang kedua. Nah, di situ ada bekas, ada yang simpul itu, jadi wah, dua korban ini mirip ternyata. Sama gitu. ya? Sama. Kemungkinan dari satu pembunuh yang sama nih. Nah, betul. Nah, terus si Seol ini mulai beraksi cuy. Dia bisa ngepredik gitu, ternyata korbannya ada 3. Iya. Nah, bersamaan dengan itu, ada juga detektif yang datang tuh, detektif namanya si Chief ini. Dia tuh kayak pemimpin tim baru gitu kan, dari Iya. kota dia datang buat ngebantu nge-solve case ini. Nah, aksi pertama yang dia lakuin adalah dia tuh ngedenger kabar kalau dari si detektif yang pinter ini, yang dari Seoul ini, bilang kalau korbannya 3. Dia minta kan, kita cari yuk dengan berapa peleton tuh, 2 peleton. Ada nggak sih korban ketiga beneran apa enggak? Iya, bener. Ternyata bener, dan ternyata emang motifnya sama. Ciri-cirinya sama tuh, diikat pakai pakaian dalam, terus simpulnya sama gitu kan. Fix banget sih ini dari Nah, fix satu banget orang. dari satu orang, udah fix serial killer tuh. Semenjak ada tiga korban itu, bisa ditarik kesimpulan kalau itu tuh serial killer gitu kan. Tapi di sisi lain juga ditemuin kalau ternyata si Kwang Ho itu emang bukan pelakunya. Karena si tangannya Kwang Ho tuh kayak cacat gitu ya, cacat berselaput atau apa gitu kan. Iya. Dan itu tuh nandain kalau dia tuh nggak bisa ngikat gitu kan. Orang megang sendoknya nggak bisa kan kalau Iya, nggak salah kan. ceritanya gitu. Ya. Secara fisik dia nggak akan bisa bikin akan bisa, simpul dan betul. rumit Nah. sekuat itu. Betul. Nah dari situlah diputuskan kalau Kwang Ho tuh ternyata bukan si pelaku. Karena nggak mungkin. Iya. Nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Benar. Oke. Jadinya dicarilah yang suspek kedua. Suspek kedua tuh yang itu kan yang Nah, jadi pas abis Kwang Ho fix bukan pelakunya, tiba-tiba ada detektif yang cewek nih.
gue lupa juga namanya, pokoknya detektif yang cewek. Dia ngasih tahu ternyata setiap pembunuhan itu, setiap hari pembunuhan itu di radio lokal gitu, di play suatu lagunya namanya set song apa set letter gitu kan? Set letter kan. Dan ketika itu di play dan hari hujan, jadi gimana? Di malam hari. Kebetulan pas lagu itu di play hujan, atau dia tuh mungkin requestnya pas lagi hujan kali ya. Pokoknya intinya pas hujan terus lagu itu di play, pasti ada pembunuhan tuh malam itu. Itu kayak ya mungkin bisa dibilang satu fakta baru ya, bukti baru gitu ya, kayak pattern. Ada polanya lagi. Ada polanya lagi nih, benar kan. Gitu. Nah, terus tiba-tiba ya ada scene lah kayak mereka tuh nyamar lah, dan mereka pun kayak nyari-nyari lah investigasi tambahan. Dan tiba-tiba sampai mereka tuh berantem gitu ya, kayak ya beda pendapat gitu kan, kayak si detektif Park ngomong gini. Nah, pas lagi berantem cukup sengit itu, tiba-tiba hujan. Oh iya, gue ingat. Terus di radio itu itulah diputer lagu set song. Lagu yang tadi set letter. Oh, set letter. Iya, set song sih. Langsung dong yang lagi berantem pada ingat kan. Wah, gawat nih. Bakal ada pembunuhan kira-kira gitu kan. Ternyata besok ya, benar ditemuin satu korban lagi. Korban keempat. Nah, secara umum polanya sama cuy. Maksudnya diikat, simpulnya sama, disumpulin pakaian dalam. Tapi ngerinya di korban keempat ditemuin buah peach nih di dalam itunya. Apanya? Kayak itunya lah, nggak enak ngomongnya. Pokoknya di dalam itunya wanita gitu lah. Kok ketawa sih? Bukan ketawa. Ini mengharukan anjir. Nah, gitu. Ketawa. Nah, terus akhirnya itu mulai bikin mereka agak panas gitu maksudnya panasnya itu kayak wah ini udah 4 korban cuy, masa kita belum nemuin apa-apa nih, belum nemuin bukti yang ngarah ke sana. Bahaya kan bisa. Tuh, terus akhirnya terus gimana lanjutnya? Gantian. Terus akhirnya tuh si detektif pertama tuh detektif Park sama si detektif Flying Kick, mereka kayak ke itu dulu kan, karena mungkin udah desperate nih. Iya. Mereka tuh sampai datengin dukun. Oh, jadi gini. Ternyata kan si korban keempat yang ada buah peach di dalam itunya itu ditemuinya di depan pabrik semen ya? Iya. Pabrik semen apa? Holcim bukan ya? Bukan Holcim di sini tuh. Oh, enggak tahu. Oh, semen Korea lah gitu kan. Nah, terus mereka malamnya investigasi tuh. Sebenarnya mereka awalnya bukan investigasi. Jadi si Flying Kick sama detektif Park, dia datang ke dukun, beli kanvas sama tanah. Tanahnya dikasih air, terus ditumpahin ke kanvas biar ngebentuk muka pembunuh. Waduh. Itu udah goblok, sirik lagi. Sirik, astagfirullah. Pakai ritual gitu lagi. Pas lagi nungguin mukanya itu tiba-tiba mereka ngeliat orang datang nih. Ternyata detektif Seo juga datang ke situ. Jadi tuh sebenarnya kan karena itu di TKP, mungkin dia juga pengen investigasi kan, detektif Seo kan. Nah, pas mereka lagi lihat-lihatan gitu, tiba-tiba ada orang datang, pegawai pabrik. Ya datang tiba-tiba bawa pakaian dalam wanita. Mau ngapain tuh? Nah, terus ditaruh di tanah sih. Dan dia ngelakuin itu. Apa tuh? Memenuhi hasrat seksualnya, ngerti gak lo? Pakai pakaian dalam ya? Iya, maksudnya ya membayangkan dengan ada pakaian dalam dan aneh kan? Aneh. Nah, terus tiba-tiba pas lagi itu, si detektif Park ini ngelihat kalau si siapa nih? Si pelaku yang ngelakuin ini nih, perbuatan kocak ini, pakai sempak merah. Nah, kita namain aja si pelaku ini sempak merah. Si sempak merah. Nah, kenapa namanya sempak merah? Nanti kita jelasin. Terus nonton. Pas lagi enak-enak gitu, lagi di tengah-tengah, lagi tune in gitu, intinya lagi melakukan itu. Tiba-tiba si detektif Flying Kick nginjek ranting. Ini screen basic banget sih. Ini tuh kayak tiba-tiba nginjek ranting ketahuan gitu kan, kayak sering banget kan. Kayak scene itulah dimana pasti gitu, kalau scene ketahuan tuh pasti kayak gitu. Iya, pasti kenapa harus nginjek ranting gitu kan. Nah, pas lagi nginjek ranting agak kenceng, si sempak merah tahu nih. Sadar kalau di situ ada orang lain. Iya, terus si sempak merah lari kan. Dia lari kejar-kejaran, tuh scene-nya keren banget sih. Scene pas kejar-kejarannya itu Bong Joon-ho alik sih. Dia ngambil sinematografinya keren banget sih pasti kejar itu. Kayak ke desa-desa ghetto gitu kan. Iya. Nah, pas lagi dikejar, tiba-tiba dia masuk pabrik semen tuh nih.
pabrik semen Iya. tuh kan. Karena kan dia pegawai semen kan, ya kan. Sebagai pabrik. Pegawai pabrik. Wah, itu kan pakaiannya sama semua, terus berdebu gitu kan. Iya. Mana itu masih rame kan, masih jam-jam kerja. Nah, di sini adalah satu-satunya di mana skillnya si Pat dipakai. Jadi dia inget kan si pelakunya pakai sempak merah kan. Itu Nah, kebetulan dia nungging nih. Jadi dia lagi ngumpet nungging, goblok banget ngapain nungging gitu kan. Nungging kelihatan sepak merahnya, ya udah. langsung ditangkap tuh. Langsung ditangkap sama flying kick, ditendang kan, ditendang. Biasa, klasik. Biasa klasik. Ini udah terus dimulai investigasi yang asal, yoi. Betul. Seperti biasa. Dibawalah tuh ke ruang interogasi yang sangat ikonik itu kan. Nah, sekarang sampai bagian si sepak merah digiring nih. Digiring ke ruang interogasi. Ruang penyiksaan. Ruang interogasi tanda kurung penyiksaan. Ya. Iya. Jadi mereka si sepak merah tuh digiring cuma gara-gara dia kabur tuh dari kejaran polisi kan, jadi polisi curiga kenapa dia melakukan hal tersebut tadi pas banget di TKP korban kemarin. Oke. Nah, akhirnya dibawalah si sepak merah tuh awalnya ya nggak ngaku dong emang. Iya emang, ya dia tuh kayak ditanya-tanya kan kenapa lu ngelakuin ini, apakah lu pembunuhnya. Awalnya Iya. ditanya umum lah. Umum. Terus akhirnya ditanya-tanya tendensius kan kayak, wah lu pembunuhnya ya karena ada mulai diarah-arahin gitu kan. Ternyata si sepak merah itu agak sedih sih ceritanya. Dia ngelakuin hal itu karena istrinya sakit. Jadi dia tidak bisa menyalurkan. Jadi buat memenuhi kebutuhan biologisnya. kebutuhan biologis. Ya. Iya. Ya udah, tapi tetap nih nggak percaya. Mulailah dengan cara terakhir, Terakhir. cara kekerasan. Iya kan? Iya. Nah, ketika udah babak belur, bonyok-bonyok nih, pas lagi diinterogasi, tiba-tiba si sepak merah tuh dia nyinggung cerita tentang hantu di sekolah. Dan kebetulan, ini kita tadi lupa nyeritain ya. Iya. Jadi sebenarnya di awal-awal tuh pas si detektif Seo sama detektif ceweknya ini nyamar dalam nggak kayak lagi nyari siapa sih pembunuhnya, dia kan nyamar kan di ke sawah gitu kan. Ada dua bocah SMP kalau nggak salah ya. SMP. Dia cerita tuh ada cerita hantu nih. Kayaknya tuh ada korban yang belum tenang lah arwahnya. Jadi sering merintih di sekolah gitu kan. Nah, si sempak merah nge-up lagi cerita itu nih, persis nih ceritanya nih. Ya kan? Iya, jadi si detektif Seo itu kepo dong. Dia tuh paling nggak tahan kalau ada dua hal yang berkaitan. Iya, dia tuh kayak curigaan gitu. Curigaan nih pasti ada. Dia langsung insecure. Pasti ada hubungannya nih ke sini. Langsunglah dia keluar untuk investigasi sendiri. Dia datang ke sekolah X itu kan. Nah, iya. Di sekolah tuh dia ketemu sama salah satu siswa sana perempuan. Kita sebutnya namanya cewek plester. Plester. Nanti lu ngerti lah kenapa namanya cewek plester. Ya. Jadi ketika bincang sama cewek plester tuh si cewek itu juga tahu kalau malam-malam emang katanya suka ada suara-suara merintih kan. Dan ya karena nama bocah SMP kan masih percaya urban legend gitu kan. Iya. Dia ngerti itu sih kayaknya korban lah atau hantu yang gentayangan karena dia dibunuh tapi belum tenang gitu. Iya. Dan emang waktu momen itu tuh kalau nggak salah ya, emang dia tuh ada luka gitu kan di punggungnya kan. Iya. Nah itu diplesterin sama si detektif Seo. Iya. Itu bisa jadi emang awalnya lu ngira adegannya nggak penting, tapi nanti ada sesuatu hal yang membuat itu sangat penting. Nah gitu. iya, itu detail-detail kecil gitu emang Iya, harus diperhatiin ya. gitu. Soalnya bakal nyambung sananya. Nah, kita namanya cewek plester ya. Plester. Oke, abis itu Terus ketika investigasi kan di sekolah itu kan, terus dia ke toilet tempat katanya suara itu sering muncul. Tiba-tiba ada cewek tomboy nih kan, anak situ juga, anak sekolah itu juga, dia ngasih tahu kalau sebenarnya itu tuh bukan suara hantu, tapi suara orang di belakang sono, di belakang sekolah yang suka merintih atau kayak ketakutan atau trauma atau apa. si ceweknya itu nggak tahu kan kenapa dia kayak gitu kan. Nah ya udah akhirnya si detektif Seo tuh datang ke tempat itu, asal suaranya itu ternyata di sebuah gubuk kan. Di gubuk derita. Nah, akhirnya ketika dia datang ke sana ketemulah sama satu orang perempuan nih. Emang itu perempuannya kelihatannya emang itu banget sih, kayak lagi trauma. Damaged. Iya, damaged banget kan. Dari muka-mukanya kelihatan. Nah, akhirnya dicoba diinterogasi. Ya, ternyata singkat cerita ternyata dia tuh korbannya ya, korban selamat dari si pembunuhan si serial killernya itu. Dan mereka akhirnya interogasi berdua kan, karena kan sesama cewek, akhirnya si detektif Seo ngajak detektif cewek itu kan, cuy kita interogasi si dia nih buat dapetin ya keterangan tambahan lah, didapetin suatu bukti, bukan keterangan yang cukup ini ya penting ya,
pembunuhnya itu tangannya halus. Tangannya halus. Tangannya halus. Cepet lah ketika si detektif Seo dapat satu fakta itu tuh, dia langsung lah balik ke ruang penyiksaan. Dia balik ke kantor polisi yang penuh dengan penyiksaan itu. Akhirnya mereka kayak ini ya, berembuk gitu ya. Kayak apa sih istilahnya, kayak mencoba mencari fakta lagi ya. Intinya kan di ruang penyiksaan itu kan. Nah, terus mereka akhirnya nge-track ulang nih kan. Ada fakta yang dari set letter tadi kan, lagu set letter ketika hujan, mereka beranjak ke situ lagi. Pasti kan kayak itu kan request kan, kayak lu misalkan request ke Dahsyat kan ada ini kan, asal-asalnya kan, ada funnel ya kan, gitu, kayak nah ternyata funnel itu pakai surat. Jadi lu kalau mau request ke radio itu lu pakai surat gitu, lu bikin surat, cuy gua mau request lagu ini gitu kan. Kalau surat itu kan pasti ada kalau zaman dulu ada perangkonya, ada kan? Bukti fisiknya lah. Iya, dan ada asal alamat pengirimnya itu. Akhirnya mereka datang ke radio itu dan emang radionya berantakan banget kan, jadi nyari si suratnya itu agak susah. Tapi singkat cerita dapat. Ditemukanlah pengirimnya itu si seorang bernama Park. Nah, kita namain si tangan halus. Kenapa namanya tangan halus? Nah, gimana tuh? Yang tadi tuh yang kalau pembunuh tangan halus kan. Ketika si Park ini dibawa ke kantor polisi kan, pertama biasalah disiksa-siksa dulu, walaupun belum tahu faktanya. Si tangan halus ini disiksa-siksa dulu ya? Iya. Di sini tuh ada momen flying kick lagi nih. Oh, jadi kan diinterogasi, intinya emang nggak mengakui lah ya, emang nggak mengakui kan si tangan halus ini. Nah, kenapa tangannya halus? Dipegang tangannya sama detektif Seo dan tangannya emang beneran halus, cukup halus. Nah, kenapa halus? Jadi mereka kayak profiling gitu kan. Sebenarnya dia tuh kerjanya apa sih, gimana. Dia itu kerja sama kayak si Sempak Merah di pabrik semen tadi. Tapi kan kalau si Sempak Merah itu kan dia sebagai buruh gitu ya, kayak yang bagian kerasnya kan ngangkutin pasir, ya kayak ngaduk pasir, gitu-gitulah. Nah, kalau si tangan halus ini dia itu nggak bagian kasarnya, dia back office-nya gitu ya, di bagian kantor-kantornya gitu ya. Ini di belakang meja atau kerjanya. Mungkin HR atau programmer atau apalah gitu lah kalau sekarang gitu ya. Ya intinya dia nggak megang pasir langsung gitu lah gitu. Nggak megang cangkul. Makanya tangannya cukup halus. Tapi kan di sini halus itu kan relatif ya. Tapi intinya cukup halus lah. Akhirnya mereka semua buntu kan, kayak anjir nih gimana nih, ternyata nggak ada bukti yang valid kan, karena bukti tangan halus itu ya pasti kurang kan, agak kurs gitu kan kalau dijadiin bukti yang valid gitu kan. Akhirnya di tengah kebuntuan mereka di ruang interogasi itu, detektif Flying Kick beraksi, ditendang tuh si tangan halus kena lampu, jadi lampu interogasinya mati kan, panik lah tuh, jadi kayak panik. Nah, si chiefnya emosi, si detektif Flying Kick ini kayak ditendang juga. Akhirnya dia bilang, lu jangan pernah masuk ruang interogasi lagi karena lu ngeganggu proses interogasi dan malah ngerusak gitu kan. Tapi emang dia asal-asalan banget. Dia emang asal-asalan, wajar lah begitu. Otaknya kurang, terus nyiksa mulu gitu kan. Akhirnya kan sempat ngalamin kebuntuan kan. Stres ya, mereka tuh semua stres ya. Investigasi tangan halus. Nah, pas lagi stres-stresnya, tiba-tiba nih si detektif Seo itu kepikiran sesuatu nih, Kwang Ho ya? Kwang Ho, si bocah yang Kwang Ho itu yang tadi tuh, yang bocah agak idiot tadi ya? Iya, bisa dibilang. Kenapa dia tahu sedetail itu? Nah, mereka tuh baru kepikiran. Kok si kampret ini tahu detail ya, gitu kan? Awalnya kan mereka mikirnya dia tahu detail karena dia pelakunya. Tapi nggak mungkin kan? Iya. Ternyata ketika itu baru nyadar lah. Cuman emang aneh sih, maksudnya kan harusnya kan kalau lu tahu pattern ya, maksudnya ada orang tahu gimana proses pembunuhannya itu berlangsung dan cukup valid ya yang dia jelasin, harusnya kan lu langsung paling nggak kalau nggak ada pelaku ya dia saksi kan. Nah, tapi kenapa kayak lama gitu ya baru nyadar ya? Nyadar telat ya. Bahkan si detektif yang pinter ini pun telat ya kan? Iya. Mereka nyadar tuh, woy, jangan-jangan dia saksi kunci nih, dia bisa tahu detail itu karena dia melihat langsung. Akhirnya mereka datang ke berbarengan ke rumahnya si Kwang Ho lagi nih. Nah, ternyata ada detektif Flying Kick di sono. Lagi stres dia. Dia tuh stres. Dia kayaknya awalnya pengen makan doang sih. Dia kan pengen makan daging atau apa gitu kan. Karena si bapaknya Kwang Ho tuh ini kan kedai makanan gitu kan. Nah, terus gimana tuh? Terus akhirnya ketika pas lagi stres-stresnya tuh tiba-tiba dia tuh stres. Ya lagi stres gitu, terus dia ngeliat di TV tuh ada berita kayak kekejaman detektif gitu ya, kayak dia mulai bangke lah ini kayak gua banget gitu. Ke-trigger lah dia. Ya, kayak kepelatuk dia. Langsung dia ngamuk tuh di rumahnya Kwang Ho. Meja dibanting-banting. Di restonya Kwang Ho. Iya.
Nah, Udah, terus? ketika ngamuk-ngamuk gitu kan nggak bisa dikontrol kan. Iya. Tapi datanglah Kwang Ho nih. Tiba-tiba dia Kwang Ho bawa kayu. bawa kayu getok si detektif flying kick. Nah, iya. Ternyata di ujung kayunya ada paku karatan gitu. Karatan, Nancep. Nah itu adegannya kayak nggak penting kan, tapi itu sangat penting. Ya emang nggak penting sih, cuman ada value-nya, nanti kita jelasin, ya kan? Nah, Apa value dari kayu nancep di kaki orang coba? Iya. Lu nggak akan tahu value-nya apa kan, tapi nanti kita kasih tahu. Gitu. Terus Jadi ketika Kwang Ho abis mukul kayu ke kakinya itu, dia kabur tuh karena takut. dia takut, ya. Dikejar lah sama Si Detektif Park dan Seo. karena emang tujuan mereka awalnya ingin bertemu dengan Kwang Ho itu. Dia untuk pengen tanya. Akhirnya Kwang Ho kepepet nih, maksudnya berhasil diposisikan untuk diinterogasi kan ya, di pinggir sawah gitu ya, di pinggir ladang lah. Ditanya, "Woi Kwang Ho, coba ceritain gimana sih detailnya." Ternyata si Kwang Ho ini emang tahu detail banget cuy. Dia tahu detail kayak mulainya gimana, dijatuhin ceweknya, terus disiksa, terus akhirnya diikat. Akhirnya gitu-gitulah, diikat terus simpulnya gimana. Si Kwang Ho tahu detail. Sampai pada suatu titik, gue lupa si Seo apa si Park ini nunjukin foto si tangan halus. Nah, iya. Ditunjukin nih, Kwang Ho, lu kenal orang ini nggak? Nah, si Kwang Ho langsung kayak Vietnam flashback gitu apa lu? Kayak kayak orang-orang trauma gitu. Langsung kayak teringat PTSD gitu kan. teringat pengalaman buruk mungkin ya. Dia langsung ngomong kayak yang nggak jelas lah, intinya dia kayak langsung nggak jelas gitu. Mungkin dia ketakutan melihat foto itu. Ketakutan. Nah, pas lagi ketakutan itu sebenarnya detektif masih coba, ayo fokus gitu ya, coba jelasin ke kita gitu kan. Tiba-tiba bapaknya sama geng bapaknya gitu, kayak mungkin pegawai kedai bapaknya dateng, kayak, "Wah lu ngapain maksa-maksa anak gua, ngapain gitu." Akhirnya mereka berantem, Kwang Ho lari itu kan, lari, tiba-tiba ke rel kereta api. Nah, Mungkin karena dia juga masih puyeng atau gimana, pas di rel kereta api itu, dia nggak sadar itu di rel, kayaknya dia nggak sadar itu di rel sih. Terus si detektif Park ngomong, "Woi Kwang Ho, hati-hati itu di rel tuh," gitu kan. Tapi ya karena udah nggak denger dan udah gimana, akhirnya ketabrak kereta kan. iya tuh, itu parah banget. Ngejret dah tuh si Kwang Ho, ngejret. Dan ya faktanya adalah emang itu mereka kehilangan salah satu aset penting sih. Kayak si Kwang Ho kan saksi kunci kan. Bisa dibilang saksi kunci kan. Kayak dikit lagi tuh. Udah kayak Karena semua udah menjurus ke situ lah. iya, kenapa Kwang Ho tiba-tiba berubah pas diliatin foto itu kan kayak udah teng gitu kan. Udah mulai titik terang, taunya Iya, taunya meninggal. Akhirnya Kwang Ho meninggal dan ya udah akhirnya buntu lagi tuh investigasinya. Di tengah-tengah kebuntuan itu, waduh, tiba-tiba ada kabar korban kelima. Iya kan? Iya. Ditemukan korban kelima dan lu tahu korbannya siapa? Si bocah yang sempat diplester sama si detektif Seo ya. Iya kan? Iya. Kayak dia dateng gitu kayak, "Wah, ada korban nih." Pas dilihat ternyata benar tuh si si bocah itu kan yang ada plesternya itu kan, si gadis plester itu kan. Wah itu panas tuh si detektif Seo, panas tuh. Karena itu kan masih muda, masih SMP kan. Iya, masih kecil ya. Dan ada pattern baru selain simpul, terus diikat celana dalam, disumpal pakaian dalam. Ternyata kan kalau yang sebelumnya di korban keempat itu kan kalau lu ingat ada buah peach dan ada sperma kan ya, ada sperma kan di situ kan. Kalau di korban kelima itu di dalamnya ada apa nih? Gue lupa. Ada sendok sama pensil. Waduh anjir itu udah ngaco banget ya. Oh iya, itu sebelum ditemuin korban kelima tuh sempat ada momen di mana si tangan halus dibebasin dulu. Oh iya, karena udah nggak ada bukti ya. Nah, tapi si detektif Seo itu masih belum percaya. Dibuntutin lah. Nah, iya bener. Iya. Gue lupa tuh ya. Terus Ketika proses dibuntutin itu tiba-tiba si detektif Seo tiduran. ketiduran, pas dia bangun udah hilang. Udah hilang lah. Sempet hilang kan, nggak tahu kemana, kehilangan jejak. Akhirnya dia kembali ke kantor tuh. Nah besok ya. Nah setelah itu besok baru kejadian lagi. Si gadis plester itu meninggal ya. Nah iya, tadi korban kelima. Wah itu si Seo udah mungkin berpikir pendek. Wah ini udah fix si tangan halus pelakunya. Gitu. Makanya ketika ditemukan mayat itu dia langsung emosi berat tuh. Emosi, dia langsung datang ke rumahnya tangan halus, lagi tidur cuy, lagi take a nap yoi. Ditendang dagunya kan, buak gitu kan, ditendang badannya lah kalau nggak salah gitu kan. Terus dia diseret tuh diseret ke rel kereta depan terowongan kereta api ya. Iya. Terowongan rel kereta api gitu kan. Itu scene paling ikonik dari film ini sih, maksudnya itu terkenal banget scene itu. Akhirnya diseret, ditanya, "Oh lu pasti pelakunya gini-gini lah, lu ngaku aja lah." Terus ada quote gitu, ada quote keren sih di situ, di kayak
di tengah kebuntuan itu, di tengah siksaan itu si tangan halus ngomong, ya udah gue emang pelakunya, tapi bukti lu apa gitu kan? Bukti lu apa gitu kan? Emang pada saat itu kan belum ditemukan bukti yang kuat banget. Iya, terus dan tangan halus itu bukan bukti yang valid, cuy. Iya kan? Nggak kuat. Nah, akhirnya di tengah-tengah itu ternyata ada investigasi, ternyata tuh si pihak kepolisian itu kan di korban keempat ada sperma kan, ada sperm kan. Dia bawa itu. Nah, zaman dulu itu nggak bisa langsung tuh kayak hari ini ngecek, mungkin minggu depan temu, nggak bisa. Harus dibawa ke Amerika dulu nih spermanya dicek. Di Korea belum ada teknologinya waktu itu ya. Jadi kasarannya pengecekannya tuh gini, pengecekannya tuh udah buat ngedrive apakah itu pelakunya apa bukan. Iya. Jadi intinya spermanya dibawa dicek ke Amerika buat nunjukin itu spermanya si pelaku apa bukan. Cocokin tuh Nah, ya. pelakunya itu si siapa tadi, si tangan halus. Halus. Jadi kalau itu benar ya udah itu pasti pelakunya. Itu udah kuat banget. Udah kuat banget. Jadi di tengah-tengah balik ke yang di depan rel tadi, mereka lagi debat-debat gitu kan, akhirnya panas tuh kan. Maksudnya si detektif yang pinter itu kan dia udah nggak punya bukti apa-apa lagi kan. Iya. Di tengah-tengah itu lagi digebuk-gebukin gitu. Si detektif siapa namanya? Detektif Park datang bawa bukti yang dari Amerika itu. Jadi kayak setelah berapa bulan itu kan, maksudnya bukti itu datang setelah berapa bulan kan? Datang. Cuy, karena si detektif Park ini nggak ngerti bahasa Inggris, dia langsung, cuy nih ada surat yang tentang sperma dari Amerika nih, ini bukti valid nih gitu. Akhirnya dibaca tuh sama si detektif yang pinter itu, detektif Seo kan, dibaca, wah dan buktinya adalah ternyata si siapa? Tangan halus bukan pelakunya. Karena itunya DNA-nya not match, dia Iya, nggak jadi cocok intinya sama sampel yang ada di Maya. Maninya itu. Mani ini bukan punyanya si tangan halus, dan jadi dia bukan pelaku gitu kan. Nah, anti klimaks kan, maksudnya satu-satunya bukti yang bisa ngebawa si tangan halus itu jadi pelaku ternyata bukan. Ternyata bukan. Udah makin panas ya, capek juga kali ya detektif Seo-nya udah capek. Nah, tiba-tiba dia panas mau ngebunuh si ini kan, mau ditembak tuh si tangan halus, dia kayak udah bodo amat gitu, dia lu pasti pelakunya lah, dia udah gila gitu kan, udah gila kan. Udah mulai stres ya. Karena mungkin korban terakhirnya ya ada kedekatan lah sama dia, kayak yang si Plaster itu kan. Terus akhirnya pas mau ditembak, ditahan lah sama detektif Park kan. Akhirnya nggak jadi dibunuh lah, dibiarin kabur gitu kan. Dan terakhirnya tuh ada scene yang menurut gua ikonik sih, kocak sih. Jadi kayak si detektif kan di detektif Park itu mencoba menggunakan skill mata elang gitu ya, mata apalah, gua juga mata pembunuh atau apa gitu. Dia ngecek, dia ngelototin si tangan halus untuk terakhir kalinya. Dan jawaban dia adalah, gua nggak bisa ngebaca nih dia pembunuh apa bukan. Ya udah, emang itu intinya bullshit doang sih. Emang dari awal sebenarnya nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Sosokan doang. Ya udah, that's the ending gitu kan. Endingnya gitu. Dan akhirnya ada istilahnya apa ya, dia yang ending scene terakhir itu kayak 15 tahun berikutnya ya. Jadi setelah itu langsung time skip tuh. Time skip berapa tahun tuh, dia gak lupa. 17 tahun lah ya, apa berapa tahun? 1986 ke 2003. 17 tahun. Ya. 17 tahun. Dan langsung ke scene-nya detektif siapa? Park itu. Detektif Park sekarang udah gak jadi polisi, cuy. Udah jadi businessman penjual blender MLM. Lu tahu ini gak sih kalau yang di acara-acara TV itu yang innovation store Iya kan? Ya nggak apa-apa deh, ya kayak gitu lah, dia jual blender MLM gitu. Tapi dia sukses. Ya living a good life lah, iya kan? Bertahun-tahun stres di dunia. Punya 2 anak, cowok cewek, anaknya sekolah, yang cukup mewah lah, kehidupannya cukup bagus lah. Dan scene itu dia lagi di mobil nih sama anak buahnya dan ngelewatin desa di mana dia ngelihat korban pertama tuh. Ngelewatin TKP pertama, terus dia keinget kayak flashback gitu. Gue main bentar ah. Akhirnya dia ke situ, dia ketemu seorang bocah. Pas lagi ngeliat si crime scene-nya yang zaman dulu itu, tiba-tiba ada bocah. Om, lu ngapain om gitu kan? Digituin kan. Om, gue cuman ya mengenang masa lalu lah, gue tuh sedih sih. Maksudnya deep sih tuh scene itu. Terus si bocah itu nanya. Sempat bingung juga loh. Waktu itu saya juga pernah ketemu sama orang lain di tempat yang sama, tempat ini juga om. Dan saya juga nanya pertanyaan yang sama. Dia jawabnya apa nih waktu itu? Ngapain om di sini? Dia jawab, om lagi mengenang sesuatu yang buruk ya? Sesuatu yang pernah om lakuin di sini. Iya, pernah lakuin di sini. Ya benar. Langsung detektif Park itu. Berarti kan most likely itu pembunuhnya kan? Iya, bisa jadi kan? Most likely banget. Langsung dia kayak itu di scene terakhirnya dia kayak mulai nyadar kalau itu
Bisa jadi pembunuhnya. Dan diakhiri dengan kamera natap ke mukanya itu. Jadi Detective Park kayak breaking the fourth wall, dia natap Memandang ke arah audiens. Ya itu bisa berbagai makna sih. Iya. Bisa maknanya dia emang kayak ngasih tahu kalau pembunuhnya tuh masih berkeliaran. Terus oh iya si bocah itu sempat nanya ditanya kan sama Detective Park, gimana sih muka pembunuhnya gitu kan. Ya biasa aja. Bukan muka pembunuhnya, gimana muka laki-laki yang sebelum gua ini lu lihat gitu kan. Ya biasa aja kayak orang biasa, nggak mencurigakan gitu. Ya itu. Jadi ending terakhir itu yang dia natap ke penonton itu, ya bisa berarti dia emang kayak ngasih tahu ke penonton kalau pembunuhnya itu biasa siapa aja, atau dia natap itu sebagai bentuk kayak kekesalan dia atau kesedihan dia di mana dia dulu nggak bisa nge-solve kasus itu gitu kan. Bahkan temennya yang detektif pinter jadi gila kan, maksudnya jadi kayak emosinya udah nggak terbendung gitu kan. Ya itu. Ya that's the film gitu ya. Keren dan sangat ikonik sih menurut gua. Nah, terus sekarang kita ngebahas strength and weakness aja. Strength and weakness itu kayak ya masih subjektif lah, namanya juga review kan. Ini subjektif, ini sangat subjektif. Iya, ini pendapat dari kita ya. Iya. Sebagai penikmat film. Iya. Nah, strength lu apa tadi? Nah, kalau dari gua ya, kekuatan film ini adalah film ini tuh bisa ngejelasin secara nyata gitu, bukan secara nyata ya, secara apa ya istilahnya, secara gamblang gitu. Jadi kan gini, detektifnya tuh konyol banget sumpah kan, 2 detektif yang pertama tuh konyol, dan cara polisi berbuat atau bertindak waktu itu investigasinya juga masih cepat, masih jelek gitu kan, masih parah lah gitu, kayak yang gue bilang tadi, polis lainnya masih nggak ada, terus PKP-nya dibiarin hancur gitu kan, cemar ya. Dan nah itu tuh kayak berbanding terbalik sama gimana kejamnya pembunuhnya. Pembunuhnya itu kalau lu bayangin, dia itu selalu ngebunuh di waktu hujan. Dimana kalau hujan, sidik jari, jejak kaki dan lain-lainnya itu susah. Dia susah maksudnya bisa aja hilang gitu kan, atau rusak. Atau rusak. Jadi di sini bisa dibilang detektifnya tuh kayak detektif dan kepolisian ya, itu agak masih kurang lah ya, masih secara performa tuh masih kurang banget lah gitu. Masih jelek banget, dan belum ada teknologi juga kan, jadi kayak ngedeteksi sidik jari, ngedeteksi DNA tuh masih susah, masih harus ke Amerika dulu kan. Dan pembunuhnya juga udah sekejam itu gitu. Jadi mereka tuh jelasin banget kalau pembunuhnya tuh sangat sangar, tapi merekanya itu, polisinya itu sangat kurang gitu. Mungkin karena itu juga faktor dia kan terjadi di daerah kota kecil kan. Ya di Hwaseong ya. Iya. Mungkin di kota itu ya itu tadi kepolisiannya pada saat itu masih belum siap menangani kasus yang berat kayak gitu. Coba kalau misalnya terjadi di ibu kota atau di Seoul mungkin bisa lebih ya itulah. Iya, bisa lebih inilah. Mungkin bisa ketahuan siapa. Dan karena keterbatasan tadi. Iya, jadi kan dan kelemahannya dan bagusnya film ini tuh dia tuh nunjukin banget kalau dengan kekurangan dari polisinya itu malah yang makin bikin investigasi itu susah gitu kan. Kayak beberapa fakta yang nggak kuat diangkat, maksudnya beberapa bukti yang nggak terlalu kuat diangkat, dan akhirnya misleading kan, malah kemana-mana gitu kan. Malah asal nyiksa. Terus ada fakta-fakta yang menurut gua nggak terlalu kuat, ya kan, dan itu jadiin fakta. Dan menurut gua yang fatal adalah di fakta yang terakhir tuh, yang sperma itu kan. Iya. Jadi kan kalau lu lihat patternnya kan, dari 5 korban itu yang ada sperma cuma 1 kan. Itu kan ya mungkin bisa aja emang itu kecerobohan pembunuhnya, tapi kan bisa aja itu emang bukan spermanya dia. Iya. Karena kan itu kan kejadiannya kan di depan pabrik semen kan. Di depan pabrik semen, di mana ada si sempak merah. Nah, bisa aja itu kan punyanya si sempak merah gitu loh. Maksudnya kenapa mereka nggak mikirin itu gitu. Ya itulah kekurangan mereka gitu kan. Itulah maksud scene dari si sempak merah masturbasi di situ. Iya. Itu tuh cuma bukan sekedar scene lucu-lucuan. Ada maksudnya. Ada maknanya, disambungin ke sini. Nah, terus gini, dengan bukti yang belum tentu valid, itu dijadiin suatu bukti yang akhirnya mereka angkat untuk dijadikan apa ya istilahnya ya. Kalau itu berhasil, gini loh, kayak bukti itu dijadiin bukti kunci gitu untuk nangkap penjahatnya atau enggak gitu kan. Jadi kalau itu berhasil, ya udah itu pembunuhnya. Fix. Tapi kalau bukan, dia bukan fix juga, bukan pembunuhnya, ngerti nggak lo? Jadi itu bukti yang 100% pembunuh dan 100% bukan pembunuh gitu kan.
Ya udah ketika itu dicek ke si tangan halus ternyata emang bukan, Sangat cocok. mereka nggak bisa apa-apa. Habis, Udah habis, udah. kelar udah kayak Bener-bener kasusnya buntu. udah malah kata Mbak Puyeng kan. Iya. Mungkin itu juga yang bikin si detektif Seo akhirnya meledak, stres, ya udah gila dia. Iya. Gitu sih. Emang keren banget sih Nah, yoi. ide ceritanya gitu ya. Ini ceritanya menarik sih. Menarik. Sebenarnya kita bukan nyalahin atau bukan memihak gimana, cuman emang fakta dari filmnya Iya. yang diceritakan di film seperti itu. Gitu. Kalau lu gimana? Strength apa menurut lu? Gue mau lanjutin dulu tadi kita. Justru yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin menarik. Jadinya ada yang bisa kita debatin kayak gini, ada yang bisa kita obrolin. Iya kayak Iya, betul. kalau filmnya udah jelas strike itu kan, ya apa yang mau diobrolin kan? Iya. Semua udah jelas. Betul. Oke. Lanjut. Oke lanjut. Menurut gue strength buat gue ini kan film berdasarkan kisah nyata. Based on tuh. true story. True Yoi. story kan, yang katanya udah 15 tahun Unsolved case, betul. unsolved case di negara itu. Nah, yang itu ceritanya sebenarnya bisa dikemas jadi cerita yang dark kan. Iya. Tapi ini si Bong Joon-ho dia eksekusinya beda. Hmm. Dia tuh emang kayak bagus banget deh dilihat dari film Parasit. Itu Parasit kemarin tuh. dia tuh genrenya masuk komedi thriller. Oke, comedy thriller ya. Ternyata di MOM ini juga mirip-mirip kayak gitu. Dia tuh Betul. filmnya dibalut dengan komedi, jadi terkesan nggak terlalu dark. Betul. Padahal tuh dari ceritanya tuh pasti kan kejam banget ya pembunuh kayak gitu kan. Betul. Oke, eksekusinya tuh bagus, jadinya kita Nggak selamanya tegang. iya nggak selalu tegang. Jadi awal-awal tuh kayak kocak-kocak aja. Iya, kayak lu bahkan bisa ngakak gitu ngeliat kelakuan Iya. detektif itu gitu. Nah, iya tiba-tiba habis ngakak lu kayak dibanting. Wah nih gokil. Itu sih yang bikin gua Tapi wah banget tuh. itu sih yang bikin suatu scene itu makin tajam rasanya atau makin nyesek tuh karena itu kayak tadinya lu kocak-kocak tiba-tiba dibanting sama scene yang sedih atau scene yang crime banget gitu ya. Iya, wah. Jadi kayak wah anjir gitu. Bandingannya itu tuh gua bener-bener Bantingannya mantep lah. mantep banget dah. kerasa. Korea emang jago ngebanting sih. Iya. Banyak sih film-film yang ngebanting. Iya. Oke, jadi gara-gara itu ya gue juga nontonnya jadi nggak kerasa. Oh jadi kayak udah berapa jam nih? Udah 2 jam 10 menit nih, nggak kerasa udah kelar. Menikmati banget filmnya. Betul. Itu film 2 jam 11 menit ya. Ya, Iya. Seru banget dah. Keren. itu ya berarti strength-nya ya. Jempol. Nah terus nggak lengkap kalau ngomongin strength tanpa ngomongin kelemahan. Kan strength bahasa Inggris, kalau kelemahan kan bahasa Indonesia. Kita namanya ya flaws ya namanya ya. Flaws atau weakness. Flaws atau weakness ya. Nah, kalau menurut gua weakness-nya itu adalah, nah ini sangat pribadi sekali Pribadi ya. sangat sedih itu. Gua tuh nggak terlalu suka film yang terlalu banyak adegan vulgar ya. Ya emang nggak banyak sih. Tapi menurut gua kenapa nggak perlu adegan vulgar itu adalah adegan itu nggak penting gitu. Ngerti gak lu? Kalau nggak ada adegan itu kan ceritanya tuh tetap nyambung gitu loh. Menurut lo ya? Menurut gua. Iya. Dan scene vulgar itu cukup ngagetin gitu. Jadi lu nggak bisa nonton sama keluarga lu gitu, nonton Sabtu siang gitu. Yuk kita nonton Memories of Murder gitu. Kan ujung-ujungnya malah berhenti nonton tuh sama keluarga lu. Apalagi kan masih ada yang bocah keluarga lu. Pasti awkward banget sih. Tapi salah banget ngapain bocah lu ajak nonton Memories of Murder. Iya sih. Dari awal udah salah. Jadi salah. Ya intinya gitu lah. Tapi kalau lu suka adegan vulgar ya it's okay gitu. Gue cuman secara pribadi gue nggak suka adegan vulgar karena itu adegan yang nggak penting menurut Iya. gue. Nah, kalau dari lu apa? Menurut gue nih kan film berdasarkan kisah nyata ya. Terus? Jadi tuh dia bikin cerita di filmnya tuh benar-benar dari tengah cerita dengan asumsi penonton udah tahu itu kisah tentang apa. Ya. Nah, kalau misalnya case-nya penonton nggak tahu real life case-nya pembunuhan itu, mereka bakal bingung nih. Ini cerita apa sih kok tiba-tiba kayak pesanan dari tengah gitu loh. Oh, jadi istilahnya film ini tuh nggak dimulai dari awal kejadian. Iya, nggak ada build up awalnya. Jadi langsung di tengah-tengah. Langsung di main event si pembunuhan itu. Iya, bener kayak langsung. Iya, bener. Iya. Nangkep gua. Jadi kalau lo mau enak nontonnya lo minimal harus tahu dulu tuh kejadian apa. Berdasarkan kejadian apa di real life. Iya sih, bener. Iya, menurut gue sih gitu. Gue juga awalnya pas nonton tuh bingung kan, ini kenapa langsung ada begini. Tapi lu sekali nonton ngerti gak? Ngerti sih, tapi itu juga setelah gue abis nonton tuh gue ada yang gue googling kan tentang ini kok bisa begini. Iya. Ternyata berdasarkan ini ada faktanya tuh, ada real life fact-nya. Betul. Oke lah, langsung oh iya bener. Nah, kalau gue gini, setuju sama lu di. Gue tuh nonton pertama tuh waktu gue kuliah kan, kayak 2014 atau 2015 gitu gue nonton kan.
Gue nonton pertama, gue nggak ngerti ini film apa. Ya gue tahu ini film crime kan. Cuman kayak banyak hal yang gue nggak ngerti gitu. Kayak ternyata scene ini tuh mempengaruhi scene ini gitu, ngerti nggak tuh? Gue tuh banyak yang gue miss tuh. Iya. Akhirnya gue nonton 2 kali baru ngerti. Jadi mungkin, kan gue emang agak lemot itu kan. Mungkin kalau buat orang yang lemot gitu, nggak bisa nonton sekali buat paham. Kayak gue 2 kali baru paham. Itu juga googling sana sini, lihat review sana sini, Asian Wiki, IMDb ya, Rotten Tomato gitu lah. Baru akhirnya gue ngerti, oh gini. Ya pas nonton kedua itu gue baru bisa nikmatin sih. Sama sebenarnya strength tadi lupa sih itu. Salah satu strength-nya itu ya musiknya juga mendukung ya, kalau tadi sempat dibahas kan. Tapi kalau flaws-nya itu ya itu tadi, kayak bukan daily film lah gitu. Bukan film sehari-hari yang lu bisa nikmati gitu. Daily film. Iya, lu agak mikir nontonnya gitu. Iya gitu sih menurut gua. Itu aja sih apa? Ya intinya itu sih mungkin. Sama ya bener yang kata Adi tadi, kayak kalau lu nggak biasa nonton film yang tiba-tiba di tengah gitu kayak, wah ini apaan nih gitu kan, kayak mungkin ada bingung-bingung dulu lah. Bingung-bingung dulu. Nggak langsung bisa nikmat ya. Gitu sih. Cuman kalau menurut gue sih secara overall ya masih bisa dinikmati lah kalau menurut gue ya. Bisa menjadi suatu hiburan. Kita sampai di hidangan penutup. Section terakhir namanya kita namain Memento and Relatable. Yes. Kenapa namanya Memento ya, kayak film Nolan aja Memento. Memento itu adalah sesuatu yang ikonik atau sesuatu yang membekas dari film ini buat diri lu gitu. Sesuatu yang bisa dikenang dari film ini. Gitu. Jadi kayak misalkan lu nonton ini tahun berapa, 10 tahun kemudian lu masih inget scene itu gitu kan aja. Membekas banget ya. Jadi kayak membekas banget gitu. Nah, kalau menurut gua sih secara pribadi ada beberapa scene yang ikonik menurut gua. Nah, ini bisa subjektif banget juga sih kan. Tapi ya menurut gua ikonik. Salah satu yang ikonik adalah gimana ya, kayak akhirnya yang scene menggambarkan suatu desperation. Desperation itu apa ya? Desperate, putus asa. Keputusasaan yang sangat, film ini tuh bisa ada scene yang menggambarkan suatu keputusasaan yang benar-benar putus asa gitu. Jadi kayak contohnya adalah gimana mereka ngeinterogasi Kwang Ho kan. Kayak Kwang Ho tuh sebenarnya dia bisa ngasih fakta tuh pelan-pelan tuh kan. Fakta. Akhirnya ternyata dia bukan pelaku kan. Terus akhirnya mereka balik ke Kwang Ho lagi, dan ternyata saksi kunci, dan ternyata dia meninggal ditabrak kereta. Dan itulah salah satu scene yang menggambarkan gimana sih kayak desperate banget gitu momen itu kan, kayak anjir kenapa saksi kuncinya bisa mati gitu kan. Dan itu digambarkan dengan sangat indah gitu loh menurut gua. Itu mereka polisinya tuh kelihatan desperate karena dari approach-nya udah gitu ya. Iya. Coba kalau misalnya mereka nge-approach si Kwang Ho secara pelan-pelan gitu, lebih sabar, mungkin bakal nggak kayak gitu. Iya, pokoknya kalau buat yang belum nonton nih, coba lu fokus setiap scene ada Kwang Ho-nya. Lu akan tahu kenapa ini dibilang sangat desperate gitu akhirnya. Gitu kan. Lu bisa lihat dari sifat-sifat polisinya tuh udah kayak pengen buru-buru selesai aja. Iya. Jadi sebenarnya Kwang Ho ini sangat, ya gitulah. Intinya dia bisa menjelaskan sesuatu yang sangat penting, tapi karena kebegoan mereka anti klimaks akhirnya. Iya kan? Nah, terus kan nama sectionnya kan Memento and Relatable kan. Kalau misalkan, maksudnya relatable adalah apakah scene ini mungkin di zaman sekarang gitu kan? Apakah scene ini masuk akal terjadi gitu kan? Bukan di zaman sekarang sih. Scene ini masuk akal nggak sih? Sangat masuk akal gitu kan. Kenapa sangat masuk akal adalah kecenderungannya mungkin waktu itu tuh emang mereka tuh stres kan karena korbannya berjatuhan dan dan pelakunya nggak ditemuin kan. Ya udah akhirnya mereka stres, akhirnya mereka menggambarkan menyalurkan kesetresan mereka itu dengan memberatkan si Kwang Ho itu. Jadi kayak dia pengen Kwang Ho ini pelakunya gitu kan. Biar cepet kelar ya. Nah, sampai akhirnya mereka lupa kalau banyak fakta-fakta penting dari si Kwang Ho itu. Gitu. Akhirnya mereka ya anti klimaks lah gitu. Malah jadi nggak selesai. Dan sangat masuk akal sekali sih. Misalkan mungkin zaman itu ya, mungkin ada beberapa kasus yang kayak gitu juga ya. Mereka kayak nyiksa ya sebenarnya nyiksa saksi lah. Dan saksi itu akhirnya nggak bicara gitu. Kayak sangat mungkin sih menurut gua. Nyiksa dulu baru nanya. Iya. Kalau lo apa nih, Memento lo nih? Kalau gua nih yang waktu si Detektif Flying Kick itu dipukul pakai kayu yang nancep api ya. Tadi yang gue bilang nggak penting gitu. Nah, iya. Itu sebenarnya tuh menggambarkan tentang karma. Yoi. Kan tadi diceritain kan sih, kenapa kita namain flying kick? Dia tuh asal-asalan tuh kalau pakai kakinya. Tendang
nendang saksi tanpa bukti. Ditendang flying kick lah gitu kan. Akhirnya di sini digambarkan lah karma dari kelakuannya dia. Iya, jadi kan kan Ancep tuh pakunya kan dia. Terus kayak nggak diobatin gitu kan, Iya, nggak dan diobatin. pakunya itu udah karatan. Pakunya karatan, terus Udah ketika nggak diobatin tambah bengkak, ke dokter lah, baru ke dokter nih dia. waktu udah bengkak nggak bener, baru ke dokter. padahal kalau pakunya karatan aja. Iya. Ternyata pasti dokter dia diagnosa dokter itu udah parah kalau nggak Tetanus ya? tetanus kalau nggak diamputasi Hmm. bisa membahayakan nyawanya. Akhirnya dokter bilang ke detektif Park kan, woi temen lu nih harus diamputasi karena udah parah gitu. Itu sih kayak karmanya tuh di situ, kayak karena dia nggunain kakinya sembarangan, akhirnya dia dapat karma gitu. Karma yang sangat-sangat mantep. Dan itu bener-bener pas dia nancepnya tuh di kaki kanan. Iya, Dimana iya. kaki kanan itu yang dipakai sama Betul, dia betul. buat nendang-nendang Kaki andalan. Kaki andalan. Udah deh. Betul. Nah, habis itu Nah, dari lagi relate nggak? Maksudnya scene itu masuk akal nggak? relate banget lah, itu kan karma itu kan gue percaya sih ada, dengan apa yang lo lakukan pasti akan balik ke diri lo sendiri. Betul. Makanya kalau lo baik ya insya Allah lah, kalau dari pandangan gue Nanti akan datang hal baik juga. Ya, betul. Begitu pula kalau lo berbuat jahat, nanti pada akhirnya ajaran itu akan balik ke diri lo sendiri. Betul. Kalau quote lu bagus juga sih. Thank you. Intinya apa yang lu tanam, apa yang lu tuai. Iya. Yoi kan. Itu bukan kuat lo kan, Bukan, nah itu quote. itu kuat umum. Iya, quote di banyak lah internet. di internet, di good quotes itu ada. Nah, terus yang sebenarnya kita mungkin lu setuju juga sama gua, scene yang paling ikonik ya scene ending scene. Ending scene kan kayak itu berapa menit sih, 20 menit ya. Itu 20 menit tuh isinya, kalau istilah sekarang tuh isinya tuh daging semua gitu. Ngerti nggak? Isinya tuh kayak wah, itu kayak acting yang outstanding gitu, kayak actingnya tuh luar biasa. Detektif Parknya luar biasa, detektif Seo-nya luar biasa, si tangan halus juga luar biasa actingnya di situ kan. Dan bener-bener kayak wow banget dah. Dan salah satu momen yang membekas di gua tuh adalah ketika si detektif Seo nanya, udah lu pasti pelakunya dengan bukti-bukti yang ada gitu kan. Dan dia ngomong akhirnya si tangan halus, ya udah iya gue pelakunya, cuman bukti lu apa gitu kan. Itu kayak wah, itu kayak menancap banget cuy itu cuy. Karena emang si tangan halus tuh jikapun dia benar pelakunya, dia tahu kalau nggak ada bukti yang kuat mengarah ke dia. Ya benar. Makanya dia berani ngomong kayak gitu. Dan anti klimaks ya atau klimaks ya, waktu si detektif Park bawa surat yang tentang DNA itu ya kan, sampel spermanya itu kan, ternyata bukan dia. Ternyata bukan dia. Udah end gitu, kelar. Bener-bener Dia bukan lolos, pelaku. udah lolos. Dan ya udah akhirnya detektif Seo putus asa dan mau ngebunuh si siapa? Tangan halus, dan akhirnya tidak terjadi dan ya udah kelar gitu. Udah kelar sampai situ aja. Gila sih, scene itu gila. Lu coba tonton aja di YouTube nih, lu search aja Memories of Murder ending scene. Bah, lu tonton. Gue sering kayak beberapa bulan, kayak kalau iseng gitu beberapa bulan sekali gitu nonton endingnya doang. Lagi. Gue pengen merasakan terowongan itu tuh kayak wah, deep banget sih itu. Sama gue ada satu lagi nih yang Bentar, ini relate nggak? Masih mungkin nggak? Ya sangat mungkin ya. Sangat mungkin lah. Mungkin gini sih, lebih mungkinnya tuh ke gini. Sangat mungkin gini, walaupun ada 1000 bukti nih, maksudnya 1000 bukti nih, kalau bukti itu nggak kuat ya buat apa gitu kan? Buat apa? Ya buat apa? Nggak akan bisa dijadikan untuk itu, Betul. untuk menjerat si suspek. Benar. Dan lu harus hati-hati dengan bukti kunci ya, yang lu anggap bukti kunci gitu loh. Kayak kalau itu gagal, kelar. Dan itu udah kayak ya itu harus hati-hati sih. Hati-hati. Siapa tahu bisa jadi dia pembunuhnya bener kan? Iya. Tapi dia bisa lolos. Karena bukti kunci yang salah itu. Nah, mungkin kalau zaman itu kan sangat mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya teknologi lebih maju, polisi juga lebih beradab gitu ya. Detektif lebih beradab gitu kan. Iya. Ya mungkin bisa meminimalisir lah. Iya, kayak gitu. Kejadian kayak gitu. Apalagi yang lu bilang masih ada memento ya lagi. Nah, ini di final scene. Yang mana tuh? Bener-bener final. Oh, yang dia natap penonton. Iya, waktu penonton. Itu bener-bener ending penutup filmnya. Si detektif Park yang udah jadi businessman, yang tahu dari anak cewek itu pernah ada orang yang ke TKP itu buat mengenang kejadian masa lalu. Dia langsung natap kamera kan. Nah, itu sebenarnya maknanya adalah, oh iya, kasih tahu dulu, pada saat film itu dibuat tahun 2003,
itu pembunuhnya belum ketangkep, belum ketahuan juga. Belum, itu tetap masih jadi unsolved case. Iya. Makanya makna dari scene terakhir itu yang si detektif Park natap ke audiens. Tadi bener kata lu tuh breaking the fourth wall. Dia memberi pesan kalau pembunuh itu masih di luar sana dan mungkin aja dia nonton film itu. Itu parah banget sih, benar-benar. Dan kerennya adalah kalau menurut tuh scene terakhir itu relate nggak sih? Kayak mungkin nggak sih, kan bisa jadi kan yang datang itu kan yang diceritain bocah itu kan emang beneran, yang diceritain bocah itu kan emang bener pelakunya kan, yang dia datang ke crime scene-nya itu kan. Mungkin nggak sih kayak pelaku itu datang lagi ke crime scene? Sangat mungkin menurut gue. Sangat mungkin, walaupun menurut gue sih itu kayak kebetulan yang chance-nya kecil banget ya. Tapi gini sih, gue pernah baca sih kayak di internet lah gitu, kayak kecenderungan pelaku pembunuhan itu dia datang lagi ke crime scene-nya itu. Gue nggak tahu sih kenapa, itu kayak ada yang pernah ngomong gitu, kayak investigasi gitu. Mengenang gitu ya. Kayak mungkin dia mengenang sesuatu yang sangat membekas di hidupnya. Siapa yang tidak membekas kalau dia ngelakuin pembunuhan gitu. Sama itu sih kalau yang sebenarnya itu chance-nya kecil banget tuh. Maksudnya bisa kebetulan yang pas banget ketika ada si yang mungkin jadi pelaku itu lagi di sana, dia ketemu sama anak cewek yang lewat, dan di hari-hari setelahnya ketika detektif Park di sana ketemu cewek itu juga. Itu kan kayak timingnya tuh kayak udah pas banget, kayak udah direncanakan. Tapi kalau ditanya relate atau mungkin masih mungkin walaupun kecil. Itu emang keren sih. Keren ya. Jadi overall-nya memento sama relatable itu. Iya benar. Nah, di ujung dari review kita ini, kita mau ngasih ngasih skor lah gitu. Ini skor pure pendapat kita ya. Jadi kan kayak IMDb kan ada skor gitu kan. Asian Wiki ada rating. Rotten Tomatoes ada semacam rating gitu lah. Nah, kita coba mau ngasih ratingnya, dikasih skor gitu, 1 sampai 10 gitu. Kalau menurut lu berapa dia? Dan kenapa, singkat aja? Gue sih bakal ngasih film ini 8,5. Kenapa 8,5? Keren banget. Pokoknya benar-benar dari ceritanya gue suka. Terus dari tadi cara si Bong Joon-ho menyampaikan film ini dibalut dengan komedi. Ada. Iya. Bukan dark komedi ya, ini komedi ya. Nggak ada dark komedinya. Benar-benar komedi, tapi lu dibanting. Iya. Nah itu yang bikin gue ngasih film ini 8,5. Mungkin sisanya kenapa nggak selebihnya? Ya ada kekurangan dikit. Kekurangan mungkin scene-scene nggak penting. Yang di flaws kita sebutin tadi. Iya. Nggak perfect lah menurut gue, nggak perfect. Tapi sangat bagus. Tidak ada film yang perfect, cuy. Tidak ada sesuatu yang perfect. Iya kan? Yang hampir perfect ada. Ya ada. Apa tuh yang ratingnya? Oh, ratingnya IMDb. Top 1 IMDb. Iya. Sama. Tapi rating suatu film tuh pasti subjektif. Itu subjektif. Itu kan rating dari reviewer, dari kritikus gitu. Selera. Nih, menurut lu film Rafathar bagus gak? Belum pernah nonton. Bagi Rafathar bagus. Bagi bapaknya Rafathar bagus. Menurut orang beda. Iya, selera cuy. Selera. Iya. Ya intinya itu balik lagi ke subjektivitas. Kalau lu bakal ngasih skor berapa nih? Kalau gua tuh kenapa gua ngasih rating 9 nih. 9 dari 10 gitu. Di atas gue ya? Itu kalau di UI udah dapat A tuh. Udah dapat A. Gue 8,5 juga udah A. Udah A juga sih. Udah A mentok lah. A batas minimal. Kalau gue 9. Singkatnya sih kayak gue bilang tadi kan ada strength dan flaws tadi gue juga udah bilang. Kenapa ini layak 9? Film ini tuh kayak buka jalur buat film yang lain gitu. Maksudnya buka jalur adalah dia nyiapin seperti blueprint gitu loh. Jadi kayak nih lu kalau mau bikin film crime gini loh gitu. Oh iya, lu balut pakai komedi dikit gitu. Lu kasih ironi gitu. Ada bumbu-bumbunya. Dan kan endingnya open ending kan. Menurut gua endingnya tuh mantep banget gitu. Mungkin ada orang yang nggak suka open ending kan. Cuman endingnya itu bikin apa ya? Pesannya tuh sampai gitu ke penonton, kayak ya pembunuhnya masih berkeliaran gitu, kayak ya udah gini endingnya. Dan lu nggak tahu siapa pembunuhnya. Nggak tahu ya. Walaupun sebenarnya ada scene kalau lu jeli itu lu bisa nge-pause tuh yang scene di sawah. Itu kelihatan tuh pembunuhnya, tapi burem aja. Sempat dilihatin sedikit. Dan nggak nyampe sedetik. Dan keterangan dari Bong Joon-ho emang diburemin cuy. Bukan buram, emang diburemin sama dia. Jadi sengaja dia. Gua buremin lah. Biar orang pada, ya bukan.
Gitu. Gitu kan. Dan itu bukan bagian penting cuy. Bagian siapa pembunuhnya itu bukan penting. Nggak penting sebenarnya. Kalau menurut gua bukan bagian paling pentingnya. Yang pengen dibawa sama Bong Joon-ho adalah message-nya. Kalau pembunuhnya itu masih berkeliaran. Dan ini adalah yang kayak memori dia gitu. Memori dia ketika melakukan pembunuhan tuh gini. Dan gimana ironi pas lu ngelakuin pembunuhan itu ternyata polisinya kayak gini nih gitu. Iya, udah. Jadi satu kata buat pembunuhnya tuh ahead of his time deh. Iya kan kayak ya istilahnya gitu ya. Benar-benar udah selalu selangkah di depan polisinya deh. Iya, bener selalu bahkan bukan selangkah. Iya sih benar. Banyak ironis ya kayak gue nggak tahu itu berapa langkah cuman emang ya gitulah. Pembunuhnya itu dalam tanda kutip beruntung banget. Dia ada di zaman itu tuh beruntung banget gitu. Ya kan? Benar. Oke, sebelum kita tutup nih, kita ngasih suatu fakta, ini fakta coy. Fakta yang harus, mungkin lu pada baca kan, kayak tahun 2019 akhir itu, akhirnya ketemu nih, siapa pembunuh si Hwa Seong ini kan, di daerah Hwa Seong ini. Nah, ironinya adalah, dia tuh sebenarnya udah di penjara di. Oh, dia di penjara? Dia udah di penjara, tapi dia itu di penjara bukan karena kasus Hwa Seong. Karena Dia di penjara karena kasus, kalau nggak salah ya, lu bisa cek di CNN kalau nggak salah. Karena dia ngebunuh keluarganya, iparnya atau apanya gitu. Dia ngebunuh. Akhirnya dia di penjara sama itu, sampai sekarang masih di penjara. Nah, pas ditahu, jadi gini kasarnya, kan itu kan kejadiannya kan tahun 86 ya. Dan di Korea itu ada batas kasus kan, 15 tahun nggak solve, ditutup gitu. expired kasus ya? Kasusnya expired. Jadi Expirednya. kasusnya udah expired tahun 2000-an lah berarti kan. Kayak anggaplah terakhir 90, berarti tahun 2005 karena 15 tahun kan. 2005 ya udah expired. Dia udah nggak bisa dihukum karena kasus itu gitu kan. Nah, tahun 2019 nih ada polisi nih, gue lupa sih polisi atau mungkin orang forensik kali ya. Dia mungkin iseng kali. Iseng ngeliatin investigasi si korban-korbannya lagi dicek. Ternyata ada, gue lupa bulu atau bekas darah gitu. Gue lupa nih bulu kalau nggak salah. Rambut. Ya bulu apa rambut? Bulu apa rambut apa nggak sih? Kalau kita rambut. Oh ya udah rambut ya. Nah pas dicek rambut ya, dia coba sampling lagi. Ini DNA siapa yang cocok? Nah cocok sama si yang orang tadi di penjara dari tahun 94 tadi di. Nah cocok, wah match. Akhirnya ditanya, ya, maksudnya diinvestigasi lagi dan dia ngakuin kalau itu tuh emang kelakuannya dia gitu. Dia tuh emang pembunuhnya dan dia nggak pernah dihukum atas kasus itu anjing. Itu kayak mantep banget sih. Walaupun akhirnya ketangkep tapi karena kasus lain ya. Karena kasus lain. Gila. Ya intinya dia tetap dihukum tapi bukan dihukum atas kasus yang itu gitu. Itu dia kayak tetap kena karma lah. Iya karma sih tetap dibilang ya. Dia tetap dihukum gitu lah. Cuma harusnya hukumannya bisa lebih berat. Bisa banget, bisa lebih berat. Ya cuman itulah takdir cuy. Ya adanya begini gitu kan. Ya menurut gua film ini kalau bisa dibilang ngasih pelajaran, cukup memberi pelajaran sih gitu kan. Kayak ya intinya mungkin sebagai pengingat lu aja gitu kan. Zaman itu tuh zaman masih seperti itu gitu kan. Tapi zaman kan berubah gitu kan. Teknologi berubah dan orang ya mudah-mudahan menjadi lebih baik lah investigasi itu. Harusnya lebih maju. Iya. Betul. Jadi kayak kalau ada pembunuhan pun bisa cepet ditangkap lah gitu. Nggak sampai jadi serial killer gitu. Dan juga lebih akurat info-infonya. Betul. Nggak perlu adalah penyiksaan Penyiksaan gitu. Apalagi sama yang masih belum pasti kan. Iya. Bayangin aja lu, misalnya lu jadi saksi tapi lu dipaksa ngaku. Iya kan kayak ngeri gitu. Banget kan. Nah, iya sih itu sih. Kayaknya itu aja sih dia. Apa lu ada mau yang lu tambahan review aja? Udah sih gua. Udah. Ya Mantap udah. lah pokoknya. Ini film gua nontonnya seru ya. Ya udah kayak sekian sih review dari kita nih, dari FNF aja. Intinya ya kalau lu pengen nonton tonton aja gitu. Nontonnya di mana terserah. Tapi tidak ada di Netflix sih ya. Dari Netflix ya. Ya harus menggali-gali lagi. Gali-gali, coba cari yang terserah lu lah. Terlalu lah. Tapi kita sarankan yang official lah. Yang legal. Yang legal. Jangan nonton di YouTube. Jangan nonton di YouTube. YouTube kan jarang ada full filmnya. Ya udah intinya itu. Ya udah sekian nih. Ya lu tutup lah, gimana tuh nutupnya? Kita sekian review dari kami. Yoi. Karena ini baru review pertama jadi masih banyak kekurangan lah. Tapi ya lu kasih feedback lah gitu, bagusnya gimana. Iya, buat kita belajar terus ya. Tapi pasti kita belajar terus juga. Iya. Demi berkembangnya channel ini. Ya udah.
intinya sekian dari kami dan have a good day, have a nice day. Thank you.